Arya Wiraraja atau Banyak Wida merupakan salah satu tokoh penting di balik berdirinya kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan itu dipimpin oleh Raden Wijaya. Majapahit kemudian berkembang dan maju, serta menjadi kerajaan yang disegani. Sosok Arya Wiraraja merupakan orang dekat sekaligus kepercayaan Raden Wijaya atau Nararya Sang Rama Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Sebelum menjadi orang kepercayaan Raden Wijaya, Arya Wiraraja merupakan pejabat penting di istana kerajaan Singasari yang saat itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsawijaya dikisahkan bahwa Arya Wiraraja menjabat sebagai Rakyan Demung. Sementara Babad Pararaton dan Kidung Rongolawi menyebut Arya Wiraraja sebagai babatangan atau penasehat kenegaraan Raja Kertanegara. Saat itu Arya Wiraraja menjadi tokoh muda yang pintar dengan strategi cemerlang hingga jadi penasehat raja. Tetapi perbedaan pendapat membuat Arya Wiraraja akhirnya disingkirkan Kertanegara, tepatnya ke negara Sumenep, Madura. Arya Wiraraja diusir secara halus dengan diangkat menjadi adipati di Madura Timur pada tahun 1269 Masehi. Dia yang masih bernama Banyak Wida kemudian mendapat gelar Arya Wiraraja atau pemimpin yang berani. Dalam perjalanannya, kisruh perebutan kekuasaan di kerajaan Singasari serta pemberontakan dari Bupati Gelang-Gelang, Jayakatwang akhirnya membuat Raja Kertanegara tewas. Kerajaan Singasari pun akhirnya tamat pada 1292 Masehi. Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara kemudian dikejar-kejar oleh Jayakatwang. Raden Wijaya yang lari dari Singasari kemudian ditampung oleh Arya Wiraraja yang saat itu berkuasa di Sumenep, Madura. Hingga kemudian jalinan persahabatan keduanya berlanjut saat mendirikan kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja menampung dan melindungi sosok yang dikejar Jayakatwang karena dahulu saat masih muda pernah mengabdi kepada kakek Raden Wijaya yang bernama Narasingamurti. Dikutip dari buku Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru, menafsir ulang sejarah Majapahit Timur, karya Mansur Hidayat, Arya Wiraraja merupakan penasehat utama Wangsa Rajasa yang merupakan keturunan Ken Arok Ken Dedes yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Dalam memutuskan sebagian besar kebijakannya, Raden Wijaya selalu meminta nasihat dan bantuan Arya Wiraraja. Tercatat banyak utang budi Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja, mulai dari membantu pelarian Raden Wijaya dari Singasari dan menampungnya di Madura Timur. Selanjutnya permohonan pengampunan pada Raja Jayakatwang, bantuan pasukan untuk mendirikan desa Majapahit. Selain itu, penyerangan dan penghancuran kerajaan Kediri di bawah Jayakatwang dan pengusiran tentara Mongol merupakan bukti betapa Raden Wijaya sangat tergantung pada Arya Wiraraja. Setelah kerajaan Daha yang dipimpin oleh Jayakatwang hancur dan Mongol berhasil diusir, Arya Wiraraja memutuskan menetap sementara waktu di Majapahit. Dia lantas terlibat aktif dalam persiapan upacara penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Sang Raja Majapahit itu lantas berjanji akan membagi 2 tanah Jawa jika perjuangannya berhasil mengembangkan kerajaan. Di sisi lain, Sang Arya Wiraraja memutuskan meninggalkan Madura beserta keluarga dan pasukannya ke Lamajang.
Kemudian pada tahun 1294 atau setahun setelah Majapahit didirikan, Arya Wiraraja dinobatkan sebagai raja yang memerintah di Kerajaan Lamajang Tigangjuru. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Lamajang Tigangjuru sendiri menguasai beberapa wilayah bawahan lainnya seperti Panarukan, Belambangan, Madura, dan Bali dengan ibu kota di Lamajang. Hubungan baik Arya Wiraraja dengan Raden Wijaya pun berlanjut saat Raden Wijaya membentuk pemerintahan pertamanya. Putra Arya Wiraraja, Empu Nambi, yang merupakan teman seperjuangan Raden Wijaya, diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit pertama. Sedangkan Ranggalawe yang juga anak Arya Wiraraja lain pun diangkat oleh Raden Wijaya menjadi Menteri Mancanegara yang diberi wilayah di Tuban yang merupakan pelabuhan besar pada waktu itu. Empu Sora yang merupakan salah satu adik ipar Arya Wiraraja dan paman Ranggalawe sekaligus pengawal Raden Wijaya saat melarikan diri dari Singasari diangkat menjadi Patih di Daha. Itulah kisah Arya Wiraraja, Adipati Madura penasehat Raden Wijaya, ahli strategi di balik kerajaan Majapahit. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.